Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam kasih sayang. Hai semuanya, kembali lagi bersama channel Pelik X Benar. Kali ini kami menyajikan Anda video, yaitu senarai 8 lelaki paling ramai istrinya di dunia fana ini. Wahai kaum hawa atau wanita-wanita solehah yang baik hatinya, percayakah Anda jika terdapat lelaki yang mempunyai lebih daripada 100 orang istri? Apa yang mencengangkan Anda? Bagaimana si suami mengatur giliran istri mereka, menjaga pakaian, makan minum, kebutuhan dan keselamatan mereka? Namun realitinya, semua istri-istrinya tidak ada rasa cemburu apalagi berniat atau berpakat mau potong anunya si suami tercinta mereka. Angry Bird si suami tetap sihat, terpelihara, gagah dan terjaga yang membuatkan mereka semuanya happy dan ceria. Malah semua istri-istrinya rasa puas hati, bahagia, hidup rukun, aman damai dalam suasana kehangatan cinta dengan penuh rasa kasih sayang. Beruntungnya jadi lelaki hebat yang menjadi idaman dan rebutan para wanita yang single. Penasaran kan apa saja benarnya? So, inilah senarai top 8 kami, lelaki paling ramai istrinya di dunia yang mencengangkan para wanita, dunia dan mungkin tidak masuk akal. Kan, pelik, tumben, tapi benar loh. Sahabat yang beriman. Dunia ini fata morgana dan sememangnya pelik dan tipu-tipu. Memiliki istri yang ramai bukanlah suatu status pencapaian atau rekod yang boleh dibanggakan. Mendengar cerita poligami atau istri ramai, tentu saja ramai lelaki yang berkeinginan juga malah tersenyum dan terus memasang angan-angan. Namun di hati wanita siapa yang tahu? Ibaratnya lelaki, tua ayam nampak di kaki, tua lelaki ramai istrinya. Di sebaliknya, di hati wanita, akan ada tsunami guys. Di jantung mereka, mungkin ada bom atom, yang bakal meletup. Ataupun, di dada wanita, gunung Krakatau meletus lagi guys. Apapun, wanita yang solih yang beriman, jangan marah ya. Simak dan tonton dulu video ini hingga ke akhirnya agar Anda tidak tersalah tebak dan tersesat guys. Sebelum kita lanjut, kami tim Pelik X Benar atau PXB, ingin mengambil kesempatan terbaik dan berharga ini untuk mengucapkan Alhamdulillah. Selamat menyambut Hari Raya atau Hari Lebaran kepada semua umat Islam di seluruh dunia. Ketika kita sedang bersyukur dan bergembira bersama keluarga tercinta, menyambut Idul Fitri yang mulia ini, jangan kita lupa, saudara muslim dan muslimat yang seagama dengan kita, mereka yang sedang berjihad mempertahankan agama, maruah dan kemerdekaan bumi keramat negara mereka, negara Palestina bumi bertuah yang telah dirampas dan sedang diganyang oleh Zionis Israel Yahudi, laknatullah. Kita doakan semoga mereka semua yang masih hidup dan selamat, semoga terus gagah, kuat, istiqomah, semoga mereka sentiasa berada dalam lindungan, rahmat dan keredaan Allah untuk menyelamatkan rakyat Palestina dan Baitul Maqdis bumi negara Palestina yang penuh barakah. Salam dan sholawat atas junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, ya Rabbal Alamin. Kami menyusun 10 jari tanda kami memohon ampun dan maaf sekiranya ada khilaf, silap, kesalahan, dosa ataupun terlanjur kata dan perbuatan kami sebagai insan biasa yang lemah ini. Selamat menyambut Hari Lebaran. Maaf zahir dan batin. Sebelum itu, jangan lupa subscribe dan tekan dulu tombol loncengnya jika belum. Mohon like dan di-share ya guys agar kita berkongsi manfaat dan pahalanya. Wanita yang subscribe, like dan share, semoga suaminya tidak akan menambah istrinya lagi. Semuanya, semoga masuk syurga. Amin, ya Rabbal Alamin. Berikut adalah top 8, individu lelaki yang memiliki paling ramai istri dalam sejarah. Tangga ke-8, Ziona Chana. Lelaki ini merupakan ketua keluarga kepada lebih daripada 100 orang dan mereka semua tinggal bersama. Ziona Chana mempunyai 39 orang istri dan 94 orang anak. Dia juga mempunyai 14 orang menantu wanita dan 33 orang cucu. Keluarga besar itu diurus dengan disiplin seperti tentara. Istri Chana yang paling tua, yaitu Zatyani, membuat jadwal untuk tugasan di rumah seperti memasak, mencuci, dan lain-lain. Ziona Chana menempatkan istri yang lebih muda dekat dengan bilik tidurnya, manakala istri yang lebih tua ditempatkan lebih jauh. Istri-istrinya juga mempunyai jadwal untuk mengunjungi bilik tidur Chana. Ziona Chana, yang dikenal sebagai kepala keluarga terbesar di dunia, telah meninggal dunia. Pria asal Mizoram, India, ini meninggalkan 38 istri, 89 anak, dan 33 cucu.
Ziona Chana lahir pada tanggal 21 Juli tahun 1945 dan menikah dengan istri pertamanya, Zatiangi, ketika dia berusia 17 tahun. Mereka tinggal bersama seluruh anggota keluarga di sebuah rumah 4 lantai yang disebut Cuan Taran, atau rumah generasi baru di desa Pegunungan Bataung. Tangga ke-7. Joseph Smith. Joseph Smith merupakan pengasas gerakan Mormonisme dan Latter-day Saint, LDS. Dia telah berkawin dengan 40 orang wanita, beberapa di antaranya adalah istri kepada lelaki lain. Istri pertamanya, Emma Smith, tidak setuju dengan poligami suaminya. Pada awalnya, Emma menerima apabila suaminya berkawin dengan 4 wanita lain dan tinggal di rumah yang sama. Namun, kemudian dia menghalau semua istri Joseph dari rumah mereka. Joseph Smith ditembak mati atas tuduhan pengkhianatan pada tahun 1844. Joseph Smith, pendiri gerakan Latter-day Saint, mengajarkan dan mempraktikkan poligami selama masa pelayanannya dan menikahi beberapa wanita selama hidupnya. Pada zamannya, monogami adalah satu-satunya bentuk pernikahan yang sah di Amerika Serikat. Namun, Joseph menyadari bahwa praktik poligami akan menimbulkan kontroversi di masyarakat. Beberapa detail tentang poligami awal yang dilakukan oleh Joseph Smith dan anggota awal Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, masih belum sepenuhnya terungkap karena peserta diminta untuk merahasiakan tindakan mereka. Catatan sejarah tentang poligami awal sangat terbatas, dan banyak kenangan kemudian tidak selalu dapat diandalkan. Beberapa anggota gereja awal menghadapi tantangan dalam menerima kembali praktik ini, tetapi banyak dari mereka kemudian bersaksi tentang pengalaman spiritual yang kuat yang membantu mereka mengatasi keraguan-raguan dan memberi mereka keberanian untuk menerima praktik ini. Untuk informasi lebih lanjut tentang poligami awal dalam Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, Anda dapat membaca esai resmi berjudul Plural Mariage in the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Tangga ke-6. Brigham Young. Brigham Young adalah presiden kedua gereja Mormon, yaitu Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Dia juga adalah pengasas Salt Lake City di Utah dan berkhidmat sebagai gubernur pertama Utah. Yang telah berkawin dengan 55 orang wanita dan berhasil menarik 54 orang dari istrinya untuk menganut fahaman Mormonisme. Ketika dia meninggal dunia pada tahun 1877, yang mempunyai 56 orang anak. Dari kesemua istrinya, 23 orang masih bersamanya hingga akhir hayat, 10 orang telah bercerai, dan 19 orang lagi telah meninggal dunia sebelumnya. Status 4 orang istrinya tidak diketahui. Brigham Young, yang merupakan presiden kedua dari Gereja Yesus Kristus Orang-orang Suci Zaman Akhir LDS, dikenal sebagai salah satu poligamis terkenal dalam gerakan awal Santo Hari Zaman Akhir. Selama hidupnya, ia menikahi total 56 istri. Meskipun ada perdebatan di kalangan sejarawan tentang sejauh mana hubungan konjugal dengan setiap istri, Brigham yang menyatakan bahwa poligami adalah keharusan agar roh-roh mulia yang menunggu tabernakel dapat dilahirkan, merujuk pada pandangan Mormon tentang kehidupan setelah kematian. Pada saat kematiannya, Brigham yang memiliki 57 anak dari 16 istri. Dari jumlah tersebut, 46 anak mencapai usia dewasa. Bahkan, hanya 25 tahun setelah kematian Young, The New York Times melaporkan bahwa keturunan langsungnya berjumlah lebih dari 1.000 orang. Beberapa istri Brigham yang tinggal bersamanya di Lion House atau Beehive House, sementara yang lain memiliki tempat tinggal terpisah. Meskipun ia tidak hidup bersama semua istri dan tidak selalu secara publik mengakui mereka sebagai istri, praktik poligami ini tetap menjadi bagian integral dari identitas Mormon dan memicu kontroversi di masyarakat Amerika pada abad ke-19. Brigham Young adalah tokoh yang kompleks, dan pandangan tentangnya bervariasi. Bagi beberapa orang, dia adalah pemimpin yang mengarahkan komunitas Mormon menuju stabilitas dan keberhasilan di wilayah Utah. Bagi yang lain, dia adalah figur yang kontroversial karena praktik poligaminya. Namun, sejarahnya tetap menjadi bagian penting dari cerita perkembangan Gereja Yesus Kristus Orang-orang Suci Zaman Akhir. Tangga ke-5. Saleh Al-Sayeri. Dalam kasus lelaki ini, dia tidak memiliki istri yang banyak secara bersamaan. Dalam tempoh 50 tahun, dia telah berkawin dengan 58 orang wanita. Namun, dia telah menceraikan 54 orang dari istrinya dan lupa kebanyakan nama-nama bekas istrinya. Semua individu ini memiliki kisah hidup yang menarik dan unik dalam konteks pernikahan dan poligami.
Tangga keempat, Asentus Akuku. Asentus Akuku, yang dikenal sebagai Danger, adalah seorang pengusaha asal Kenya yang terkenal karena praktik poligami yang luar biasa. Dia meninggal dunia pada tahun 2010 dan meninggalkan lebih dari 100 istri dan hampir 200 anak. Kisah hidupnya penuh dengan cerita tentang cinta, keluarga, dan keberanian. Awal mula, Danger, lahir dengan nama Acentus Okwela Akuku, dia menikahi istri pertamanya pada tahun 1939. Pada usia 22 tahun, dia telah menikahi 5 istri, dan ketika dia berusia 35 tahun, dia sudah memiliki 45 istri. Cintanya pada poligami dan wanita membuatnya mendapatkan julukan Danger dari teman-temannya yang percaya bahwa setiap tindakannya ditujukan untuk menarik perhatian wanita. Dia mengaku, "Saya disebut Danger karena saya mengungguli banyak pria dalam hal wanita. Saya sangat tampan, saya berpakaian rapi dan tahu bagaimana memikat wanita dengan kata-kata manis. Tidak ada wanita yang bisa menolak rayuanku. Saya seperti magnet." Kehidupan poligami. Danger menikahi istri terakhirnya pada tahun 1992, ketika dia berusia 79 tahun. Wanita tersebut saat itu baru berusia 18 tahun. Cintanya pada poligami tidak lagi hanya menjadi urusan keluarga, tetapi menjadi industri karena dia memiliki begitu banyak anak sehingga dia mendirikan 2 sekolah dasar hanya untuk mendidik anak-anaknya, serta sebuah gereja untuk keluarganya yang berkembang. Meskipun memiliki keluarga besar, dia terkenal sebagai seorang disiplinarian yang memerintah keluarganya dengan tangan besi. Dia mengenal semua anaknya dengan nama dan membuat jadwal kapan harus memberikan dukungan ke rumah mana. "Saya hidup dengan gaya mewah. Saya selalu siap mengeluarkan uang untuk wanita. Saya menceraikan wanita yang berperilaku buruk," katanya. Kenangan dari salah satu istri. Salah satu istri, Danger, Damaris Awiti, mengenang waktunya bersamanya. Ketika dia mengunjungi saudara perempuannya yang baru saja melahirkan, dia mulai iri pada saudarinya karena berhasil menarik perhatian Danger. Akhirnya, dia menerima tawaran Danger untuk menikah dengannya. Dia adalah pria yang tinggi dan sangat tampan. Suaranya sangat menenangkan, kenang Damaris. Kisah hidup Asentus Akuku, Danger, menggambarkan kompleksitas poligami dan peran wanita dalam masyarakat Kenya yang masih mempertahankan norma-norma tradisional terkait pernikahan dan keluarga besar. Tangga ketiga, Mohamed Bello Abu Bakar. Mohamed Bello Abu Bakar, juga dikenal sebagai Muhammadu Bello Abu Bakar Masaba, lahir di Nigeria pada tanggal 28 Januari tahun 1924 dan meninggal dunia pada tanggal 28 Januari tahun 2017. Dia terkenal di kota asalnya, Bida, negara bagian Niger, karena poligami yang sangat luas dan sikapnya yang tegas. Akibatnya, dia dihadapkan pada hukum syariah dan dipenjara pada tahun 2008 karena menolak menceraikan 82 dari istrinya. Meskipun Islam membatasi jumlah istri yang dapat dimiliki oleh seorang pria muslim hingga 4, dengan ketentuan bahwa mereka harus diperlakukan secara adil, Masaba menikahi 120 istri, menceraikan 10, dan menjadi ayah bagi 203 anak. Pada saat kematiannya, beberapa istrinya diyakini sedang hamil. Masaba adalah seorang guru dan imam. Dia tinggal bersama seluruh keluarganya di sebuah blok apartemen. Dia mengklaim bahwa dia tidak pernah mencari istri-istrinya, melainkan mereka yang mencari dia karena reputasinya sebagai penyembuh. Kebanyakan istrinya lebih muda dari 30 tahun, dan beberapa bahkan lebih muda dari anak-anaknya yang lebih tua. Dalam wawancara dengan Al Jazeera English, para istrinya menyatakan bahwa dia adalah suami dan ayah yang baik. Tafsir Al-Quran menyatakan bahwa seorang pria dapat menikahi hingga 4 istri, dengan ketentuan bahwa mereka harus diperlakukan secara adil. Masaba berpendapat bahwa jika Al-Quran menetapkan suatu hukum, maka juga harus menetapkan hukuman bagi pelanggar, dan dalam hal ini tidak ada hukuman yang diberikan. Dalam wawancara di penjara, dia berkata, "Jika Allah mengizinkan saya akan menikahi lebih dari 86 istri. Seorang manusia biasa tidak dapat menikahi 86, tetapi hanya dengan anugerah Allah, saya menikahi 86 wanita, dan di rumah ini ada kedamaian. Jika ada kedamaian, bagaimana ini bisa salah?" Setelah diumumkan kematian atas dirinya oleh kelompok Islam, Jama'atun Nasril Islam (JNI), Dewan Kekaisaran Bida, dan Majelis Pemimpin Islam, Masaba diundang untuk diinterogasi.
Setelah berbagai pertimbangan, Etsunupe of Bida, Yahaya Abu Bakar, membacakan keputusan bahwa Masaba harus menceraikan 82 dari 86 istrinya dalam waktu 48 jam atau meninggalkan seluruh kerajaan Nupe, karena keselamatannya tidak dapat dijamin di dalam kerajaan tersebut. Namun, Masaba menolak menceraikan salah satu dari istrinya dan membantah pernah berjanji untuk melakukannya. Pada tahun 2008, Bello ditangkap oleh otoritas Islam dan diadili di pengadilan syariah. Sebelum persidangannya di pengadilan syariah, polisi di negara bagian Niger menyatakan bahwa tidak ada bukti yang mencurigakan ditemukan di rumahnya. Masaba adalah tokoh yang kontroversial, dan kisah hidupnya menggambarkan kompleksitas poligami dan peran wanita dalam masyarakat yang masih mempertahankan norma-norma tradisional terkait pernikahan dan keluarga besar. Tangga yang kedua, Tambon Prasert. Tambon Prasert, yang juga dikenal sebagai Muhammadu Bello Abu Bakar Masaba, adalah seorang pria yang terkenal karena praktik poligami yang luar biasa di Thailand. Meskipun poligami ilegal di Thailand, Tambon Prasert memiliki 120 istri dan 28 anak dengan mereka. Yang lebih mengejutkan, para wanita ini semua mengetahui satu sama lain dan sepakat dengan situasi ini. Tambon Prasert, kepala distrik Fromne di Provinsi Nakhon Nayok, sekitar 90 km dari Bangkok, baru-baru ini terpaksa mengakui bahwa dia secara ilegal memiliki lebih dari 100 istri, setelah para wartawan mendapatkan informasi dari sumber anonim. Pria berusia 58 tahun ini, selain menjadi politisi lokal, juga memiliki bisnis konstruksi yang sukses. Dia membuka pintu rumahnya untuk media agar mereka dapat melihat kehidupan keluarganya yang luar biasa ini. Tambon Prasert memulai poligami pada usia yang sangat muda, yaitu 17 tahun. Dia berkata, "Pernikahan pertama saya adalah ketika saya berusia 17 tahun. Istri pertama saya hanya beberapa tahun lebih muda dari saya dan kami memiliki 3 anak. Setelah itu, saya menikahi beberapa wanita lain. Kebanyakan dari mereka adalah wanita muda di bawah usia 20 tahun. Saya tidak suka yang lebih tua, mereka terlalu banyak berdebat." Seiring bertambahnya usia dan bisnis konstruksinya berkembang, Tambon Prasert mengembangkan kebiasaan yang sangat tidak biasa. Dia akan menikahi seorang wanita di setiap tempat di mana dia membangun rumah. "Saya adalah seorang kontraktor bangunan, dimanapun saya membangun rumah, saya menikahi seorang istri di sana," katanya. "Saya mencintai mereka semua dan mereka semua mencintaiku." Meskipun jumlah istri yang dimiliki Tambon Prasert sangat besar, dia selalu memberitahu setiap istri baru bahwa dia sudah memiliki beberapa istri sebelumnya, dan dia juga memberitahu istri-istri yang lain bahwa dia berencana menikah lagi. Dari 120 istri, 22 tinggal dekat rumahnya di distrik Fromne, sementara yang lain berada di berbagai tempat di seluruh Thailand. "Saya akan mengatakan, saya punya istri baru, oke, tidak ada yang masalah dengan itu. Mereka semua bisa menerima situasi ini dan tidak pernah ada pertengkaran," kata poligamis Thailand ini. "Saya menghormati mereka semua. Dalam setiap kasus, saya meminta izin orang tua mereka untuk menikah sesuai dengan adat dan tradisi. Semua pernikahan dilakukan dengan upacara yang teratur. Merawat 120 istri dan 28 anak tidak pernah menjadi masalah bagi Tambon Prasert. Dia selalu menyediakan segala kebutuhan keluarga-keluarganya, bahkan membangun rumah untuk istri-istri yang belum memiliki tempat tinggal. Jika mereka tidak memiliki rumah sendiri, saya akan mencari tanah untuk mereka dan mengurus semuanya agar semua orang bahagia," katanya kepada para wartawan. Kisah hidup Tambon Prasert menggambarkan kompleksitas poligami dan peran wanita dalam masyarakat yang masih mempertahankan norma-norma tradisional terkait pernikahan dan keluarga besar. Juaranya, tangga pertama, disandang oleh Fat Ali Shah Qajar. Fat Ali Shah Qajar, yang memerintah dari tanggal 17 Juni tahun 1797 hingga kematiannya pada tanggal 24 Oktober tahun 1834, adalah Shah kedua dari Iran pada masa Qajar. Selama masa pemerintahannya, wilayah utara Iran di Kaukasus, yang meliputi wilayah yang sekarang menjadi Georgia, Dagestan, Azerbaijan, dan Armenia, secara tak terbalik diserahkan kepada Kekaisaran Rusia setelah Perang Ruso-Persia pada tahun-tahun 1804 sampai tahun 1813 dan tahun 1826 sampai tahun 1828, serta perjanjian yang dihasilkan, yaitu Gulistan dan Turkmencai.
Fat Alisah dikenal di kalangan orang Iran karena 3 hal, jenggotnya yang sangat panjang, pinggangnya yang ramping seperti tawon, dan keturunannya yang melimpah. Pada akhir masa pemerintahannya, masalah ekonomi yang sulit dan keterbatasan militer serta teknologi membawa Iran mendekati kehancuran pemerintahan, yang dipercepat oleh perjuangan untuk tahta setelah kematiannya. Di bawah pemerintahan Fat Alisah, banyak gambar visual tentang dirinya dan istananya diciptakan untuk memuji mahkota. Beberapa di antaranya termasuk relief batu yang berdekatan dengan yang didirikan pada masa Kekaisaran Sasanian sebelum Islam, 224-651, di Rai, Fars, dan Kermansyah. Ini dilakukan agar dia dapat mewakili dirinya sebagai pewaris Kekaisaran Persia kuno bagi rakyatnya dan generasi yang mengikutinya. Fat Alisah memiliki banyak istri, termasuk 1. Zibacher Khanom, 2. Aga Baji Javanshir, 3. Taj ol-Doleh. Kisah hidupnya yang kompleks menggambarkan tantangan poligami dan peran wanita dalam masyarakat yang masih mempertahankan norma-norma tradisional terkait pernikahan dan keluarga besar. Terdapat 10 ayat dalam Al-Quran menyatakan tentang perkawinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Khalik menciptakan setiap makhluk di dunia ini supaya berpasang-pasangan dan berkembang biak. Berikut adalah 2 ayat perkawinan untuk menjadi landasan dan panduan hidup kita agar kita sentiasa berada pada tujuan hidup melalui jalan yang lurus. 1. Firman Allah dalam surah An-Nisa, ayat 1, mafhumnya. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. 2. Firman Allah dalam surah An-Nisa, ayat 3, mafhumnya. Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim apabila kamu berkahwin dengan mereka, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan lain, 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil di antara istri-istri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja, atau pakailah hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk mencegah supaya kamu tidak melakukan kezaliman. Alhamdulillah, begitulah kisahnya top 8 lelaki yang paling ramai istrinya di dunia fana ini. Pesan dan nasihat kami, kepada kaum lelaki budiman yang sedang menonton video ini. Boleh dinonton tetapi jangan coba-coba ditiru sih. Hidup yang indah fana ini bukannya untuk bertanding mengumpul istri tetapi kita punya visi untuk mengumpul amalan sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan keredaan ilahi di dunia tipu-tipu ini. Ianya akan menjadi bekalan kita di hari akhirat yang kekal abadi selamanya. Insya Allah kalian akan bersama istri juga bidadari-bidadari yang sedang menanti kita di surga nanti. Amin, ya Rabbal Alamin. Pergi ke Aceh bersama keluarga tercinta bersiar-siar. Jangan lupa subscribe, like dan share. Masak ikan, gulai santan sudah mendidih. Sekian dan terima kasih. Asyik menyanyi ikan di dalam kolam. Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam. Wassalam, insya Allah jumpa lagi di video PXB akan datang. Muah, bye-bye.